Salam Sobat Budaya. Saya kini sedang berada di depan Candi Brahu. Sebuah candi menjulang tinggi setinggi 24 meter lebih, bagai mercu di negeri entah berantah. Menjulang tinggi di tengah persawahan di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, yang jaraknya 800 meter dari Jalan Raya Mojokerto Jombang. Candi ini kelihatan begitu asri berkat pemugaran demi pemugaran yang dilakukan pada akhir tahun 1990-an. Namanya Candi Brahu. Masyarakat selalu menyebutnya Candi Brahu. Brahu berasal dari kata abu, tempat pembakaran mayat raja-raja zaman dahulu. Benarkah demikian? Itulah diantaranya yang masih menjadi pertanyaan hingga sekarang. Candi ini bertahun-tahun berdiri. Selama ratusan tahun orang pun berusaha mencari informasi tentangnya dan tak pernah berhasil. Baru tahun 1963 di daerah sini, lebih kurang 50 meter di luar kompleks ini, pada tahun 1963 ditemukan 4 lempengan prasasti. Prasasti tadi menyebutkan bahwa pada tanggal 6 September 939 Sri Maharaja Rakai Halu Dyah Sindo Sri Isana Wikrama atau Empu Sindo memerintahkan agar daerah Alas Antan dijadikan satu daerah, satu tanah di daerah Alas Antan dijadikan tanah perdikan atau sima. Bersamaan dengan itu juga Empu Sindo memerintahkan pembuatan atau pembangunan bangunan suci yang akhirnya disebut Waharu atau Warahu. Waharu atau Warahu itulah yang kita lihat sebagai Candi Brahu sekarang. Dengan demikian kita mendapat tanggal, mendapat waktu yang agak pasti, yaitu sekitar tahun 939 candi ini didirikan. Atas perintah Empu Sindo, Raja Kahuripan yang pertama di Jawa Timur. Di sini kita bisa melihat bahwa candi ini termasuk candi yang terbilang paling tua di daerah Trawulan. Awal muasalnya, ketika kita datang ke sini, kita pun tidak tahu candi ini candi Buddha atau candi Hindu. Tanda-tanda sebuah candi, sebagaimana kita lihat candi yang lebih tua dari sini, candi misalnya Candi Badut di Malang, Karangbesuki Malang, itu menampakkan candi-candi Hindu. Di situ ada Arca Durga Mahisa Suramardini, ada relung candi, kemudian ada juga lingga di dalamnya. Dengan pasti kita dapat mengatakan bahwa Candi Badut yang jauh lebih tua daripada candi ini adalah candi Hindu. Akan tetapi khusus untuk Candi Brahu kita tidak dapat informasi apa-apa. Informasinya hanya itu tadi. Dalam prasasti yang ditemukan tahun 63 yang kemudian oleh para ahli disebut dengan prasasti Alas Antan, di mana seperti tadi kita katakan Empu Sindo memerintahkan pembangunan suatu bangunan suci yang disebut Warahu. Pada akhir abad ke-19, seorang sejarawan Belanda, Van Hoppel, pernah mengatakan bahwa Warahu kemungkinan adalah berasal dari kata abu, yaitu tempat pembakaran. Van Hoppel berkesimpulan demikian karena candi ini memang tidak tahu apa gunanya, sebagai tempat penyembahankah, sebagai makamkah, tak ada penjelasan sama sekali. Dan memang ciri-cirinya memang tidak mendukung untuk kita mempunyai kesimpulan. Bak gayung bersambut. Pernyataan Van Hoppel bahwa tempat ini adalah tempat pembakaran jenazah diamini oleh masyarakat sekitar, sehingga yakinlah mereka bahwa tempat ini adalah tempat pembakaran jenazah raja-raja zaman dulu. Namun sejauh ini bukti bahwa dia adalah tempat pembakaran belum pernah ditemukan. Tahun 1996
pernah ditemukan di daerah sini sebuah kotak perunggu yang justru berisi pakaian raja. Dan kemudian selain itu, di tahun-tahun sebelumnya ditemukan di daerah sini perhiasan emas, logam, dan sebagainya, termasuk arca. Tak ada satupun yang menunjukkan bahwa daerah ini pernah dijadikan tempat perabuan atau pembakaran jenazah. Entah di tahun berapa pernah ditemukan di dalam sana adalah sisa-sisa arang. Batan mencoba untuk menelitinya, sisa-sisa arang tersebut ternyata berasal dari sekitar tahun 1410 sampai tahun 1600-an. Di sini kita bisa melihat bahwa Candi Brau yang dibangun pada tahun 939 hingga tahun 1410, zaman Majapahit, zaman Wikramawardhana, masih digunakan orang. Jadi dapatlah kita melihat bahwa selama 500 tahun candi ini berfungsi demikian rupa, digunakan oleh orang-orang daerah sini, daerah tempat yang sekarang namanya Bejijong. Dan kita tahu Bejijong di masa lampau merupakan daerah yang ramai, merupakan desa yang banyak penduduk. Karena kita tahu daerah ini termasuk Das Kaliberantas. Konon kabarnya arca Joko Dolog yang ada di Surabaya pernah dicuri dari Candi Jawi dan disembunyikan di daerah Kandang Gajah yang namanya Bejijong sekarang. Artinya daerah ini pada zaman dahulu merupakan pusat kebudayaan tersendiri bagi masyarakat. Candi Brau yang menjulang tinggi 25 meter hampir, tidak ada satu samanya dengan candi Jawa Timur manapun. Candi yang berbentuk tersendiri bagaikan lingga yang bentuknya aneh berdiri di atas yoni yang juga bentuknya aneh. Namun demikian, kita akan membahasnya lebih lanjut. Dari jarak sedekat ini kita bisa melihat bahwa candi ini adalah sebuah candi yang terkoyak dan rusak parah. Berabad-abad ditimbi makan zaman, digerogoti zaman, dihempas oleh kala. Candi yang terbuat dari bata seluruhnya ini lama-kelamaan tidak sanggup bertahan. Maka itu pada tahun 1920, Oud Heikundig Dayens, Dinas Purba Bakala zaman Belanda, mengadakan pemugaran pada candi ini. Pemugaran tersebut hanya seperlunya saja pada tahun 1920, karena memang tidak mungkin mampu mengembalikan keutuhan candi ini secara keseluruhan. Sehinggalah candi ini, bagian dalam candi yang kita lihat sekarang, waktu itu masih terbuka lebar. Hingga kini pun bagian dalam candi masih kita lihat, karena badan candinya itu di sini mestinya tertutup. Sebuah pintu kecil untuk masuk ke serambi candi, tetapi sekarang serambi itu sudah kelihatan dari luar seperti ini. Dan bagian tengah candi kita lihat lewat pintu sana ada ruangan 4x4 meter di dalam sana. Itulah bagian dalam candi yang entah, sekali lagi kayak saya katakan, digunakan untuk apa. Tidak mirip dengan candi manapun, bahkan menyalahi prinsip-prinsip ikonografi Hindu. Candi ini berdiri di atas dua batur. Pertama, batur paling bawah setinggi 2 meter. Kemudian dilanjutkan oleh batur kedua di atas batur pertama, lebih kecil ukurannya sehingga memungkinkan selisih jarak antara batur pertama dengan batur kedua terdapat satu lantai langkan tempat orang dapat berputar atau mengelilingi candi tadi dari atas sana. Di atas batur kedua itulah berdiri badan candi, yang mana badannya tanpa hiasan apapun, tanpa relung apapun, tanpa kala atau tanpa makara, dan dilanjutkan dengan atap. Pada badan candi itulah kita bisa melihat ruangan dalam candi. Candi yang badannya sudah terkoyak ini, serambinya sudah hilang, bata-batanya entah kemana, dan kemudian
lantai di atas sana sudah banyak yang hilang, sehingga pintu bagian tengah badan candi tadilah yang kita lihat dari luar sekarang. Bagian luarnya kita lihat sebagai ganti relung hanyalah suatu penampil dari badan candi belaka. Dilanjutkan dengan atap candi yang berada di atas sana, juga tanpa hiasan apapun. Tetapi ada sesuatu hal yang patut kita catat, bahwa di atap candi sana terdapat suatu bentuk seperti damaru. Damaru adalah gendang bermuka dua yang biasa dimainkan oleh Dewa Bhairawa. Bentuk damaru semacam itu hanya ada di candi ini, tidak ada di candi-candi lainnya. Itulah keseluruhan Candi Brau yang sampai sekarang. Sekali lagi perlu kita sedikit kasih garis bawah bahwa candi ini bukanlah tempat pembakaran jenazah. Tetapi untuk apa? Tak seorang pun hingga kini tahu untuk apa. Yang jelas candi ini suatu bangunan suci yang pernah didirikan Mpu Sindo dengan tujuan penanda atau semacam piagam berdirinya daerah perdikan di desa Alas Antan, di mana tanah itu milik Rakrian Kabayan. Hanya itu sejarah mencatat. Dan kemudian selama sekian abad candi ini bertahan melampaui masa Erlangga, melampaui masa Singosari, dan juga melampaui masa Majapahit. Hingga kemudian lama-kelamaan candi ini pun ditemukan orang, dan kemudian orang pun prihatin akan nasibnya. Dan candi ini masih berdiri menahan hempasan kala, menahan gerogotan zaman yang tanpa ampun selalu menyerang. Candi Brau bagaimanapun merupakan monumen sejarah, monumen kejayaan bangsa ini di masa lampau. Dia tegak untuk kita kagumi, untuk kita tandai sebagai salah satu penunjang, penanda jati diri bangsa di masa lampau. Terima kasih.